Sumber-sumber hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang paling banyak penganutnya di dunia tentunya mempunyai sumber-sumber hukum untuk membedakan suatu perkara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, serta yang bermanfaat atau yang dilaknat. Islam mengambil dan menetapkan suatu hukum tersebut berdasarkan 4 sumber. Sebelum kita bahas keempat sumber tersebut, sekedar mengingatkan kepada sahabat yang belum subscribe untuk segera pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa pencet juga loncengnya ya. Sumber-sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam. Umat Muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Garis-garis besar isi Al-Quran atau pokok-pokok isi Al-Quran itu ada 5 macam. Yang pertama berisikan tentang tauhid, yaitu kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasulnya, hari kemudian, qada dan qadar yang baik dan buruk. Isi yang kedua yaitu tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid. Kemudian isi yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Quran, dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa. Yang keempat isinya adalah hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian isi yang kelima yaitu inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang soleh seperti nabi-nabi dan rasul-rasul. Juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukuman-hukumannya. Maksud sejarah ini adalah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlak. Menurut sebagian ahli tafsir, terdapat banyak istilah dalam berbagai ayat Al-Quran yang dianggap merujuk sebagai nama lain Al-Quran. Berikut merupakan nama-nama tersebut. Yang pertama Alkitab atau buku, kemudian Al-Furqan atau pembeda benar salah. Yang ketiga Az-Zikr, yaitu pemberi peringatan. Selanjutnya Al-Mau'idhah, pelajaran atau nasihat. Al-Hukm, peraturan atau hukum. Al-Hikmah, kebijaksanaan. Asy-Syifa, obat atau penyembuh. Al-Huda, petunjuk. At-Tanzil, yang diturunkan. Ar-Rahmat, karunia. Ar-Ruh, yaitu ruh. Al-Bayan, penerang. Al-Kalam, ucapan atau firman. Al-Busyra, kabar gembira. An-Nur, cahaya. Al-Basair atau pedoman. Al-Balagh, penyampaian atau kabar. Al-Qaul, perkataan atau ucapan.
Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Disebut juga sunnah. Adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Ahli-ahli hadis yang mengumpulkan, mendaftar, menyeleksi, dan menuliskan hadis-hadis dalam suatu kitab hadis dikenal dengan mudawwin atau muharrij. Adapun beberapa kitab-kitab hadis Sunni yaitu Sahih Bukhari disusun oleh Bukhari, Sahih Muslim disusun oleh Muslim, Sunan Abu Dawud disusun oleh Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi disusun oleh At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i disusun oleh An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah disusun oleh Ibnu Majah, Musnad Ahmad disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal, Muwatta Malik disusun oleh Imam Malik, Sunan Darimi disusun oleh Ad-Darimi, dan banyak sekali kitab-kitab hadis-hadis lainnya. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' umat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijma' qauli, yaitu suatu ijma' di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Yang kedua ijma' sukuti, yaitu suatu ijma' di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Sandaran ijma'. Ijma' tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandaran. Sebab ijma' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Juga dapat berupa dalil zanni, yaitu hadis ahad dan qiyas. Kemudian sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum suatu perkara yang baru, yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma' dan qiyas sifatnya darurat bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Demikianlah sedikit pembahasan tentang sumber-sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah tak lupa ampunannya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.